Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Agusti dari Teora 23 dengan 3 digit Mendagri 017. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan di modul 7, yaitu yang pertama adalah kontrol gerak manipulator, perancangan gerak, dan persepsi robotik. Di sini kontrol gerak manipulator ada beberapa sebab. Yang pertama adalah tentang apa itu URDF, Unvalid Robot Description Format, apa itu EACRO, apa itu TF atau Transform, apa itu perancangan gerak, Machine Planning dengan Molfeld, apa itu isi paket Molfeld. Yaitu yang pertama adalah URDF, Unveiled Robot Description Format. Pada konsep dasar struktur robot dalam ROS melalui format URDF adalah format berbasis XML yang memungkinkan deskripsi lengkap dari struktur fisik robot, termasuk bagian-bagian yang disebut link dan sambungan yang disebut join. Setiap link mewakili bagian dari robot seperti lengan, gripper, sensor, atau bahkan objek kerja. Sedangkan join menjelaskan bagaimana dua link saling terhubung dan dapat bergerak satu sama lain, baik itu tetap atau fixed, atau rotasi, atau linear, yaitu prismatic. WRDF juga mengatur transformasi spasial antara komponen dalam sumbu X, Y, dan Z, dan rotasi dalam roll, pitch, yaw, yaitu RPY, semuanya dalam satuan meter dan radian. Validasi URDF sangat penting agar robot dapat bergerak dengan benar sesuai konfigurasi fisiknya, termasuk pengujian kinematik majul dan batas gerak dari setiap join. Yang kemudian ada XACRO. Selain URDF, di sini ada juga XACRO atau XML Macros, yaitu sebuah pendekatan makro untuk menyusun URDF secara modular dan efisien. XACRO memungkinkan penggunaan parameter dan penggabungan bekas XACRO lain untuk menggabungkan robot kompleks atau sel kerja multi-robot. Misalnya, pengguna dapat dengan mudah mendefinisikan robot kembar kiri dan kanan hanya menggunakan penggantian prefix-nya. Ini membuat pengelolaan model robot lebih sederhana, reusable, dan scalable. Untuk selanjutnya adalah TF atau Transform, yang merupakan sistem transformasi koordinasi terdistribusi di ROS. TF memungkinkan ROS melacak posisi relatif semua bagian robot dari objek lain seperti kamera atau target. Secara sinkron, setiap node dapat memiliki TF Listener yang membaca data transformasi baik dari URDF atau dari node lain yang menerbitkan TF secara manual. Sistem TF menyimpan sejarah transformasi yang sangat bermanfaat untuk sistem yang bersifat asinkron dan terdistribusi. Dalam prakteknya, transformasi ini sangat penting, misalnya saat menggunakan posisi gripper terhadap objek kerja yang terdeteksi oleh kamera. Nah, kemudian ada juga perancangan gerak atau motion planner dengan Molfed, yaitu kerangka kerja di ROS yang digunakan untuk merancang lintas robot. Molfed menyediakan kemampuan perancangan jalur dari titik awal ke tujuan berdasarkan kinematik robot, deteksi tabrakan, dan konfigurasi lingkungan kerja. Molfed terintegrasi dengan RFIZ, bukan pengguna melakukan simulasi dan kontrol visual terhadap gerakan robot untuk menggunakan
Molfette dibutuhkan sebuah Molfette package yang berisi konfigurasi lengkap seperti kinematik, plugin perancana, parameter default, predefined proses, dan geometri lingkungan. Setup Assistant digunakan untuk membuat paket ini menghubungkan ke model URDF dan robot driver. Setelah konfigurasi selesai, pengguna dapat menguji lintasan robot secara langsung di RFIZ maupun secara terprogram dengan C++ API. Ini untuk paket Movaja, paket konfigurasi khusus untuk setiap model, berisi konfigurasi kinematik, plugin, proses, dan geometri lingkungan kerja. Selanjutnya ada perencanaan gerak yang berisi subbab tentang apa itu perencanaan gerak dengan C++, apa itu perencanaan gerak, motion planner, atau apa itu lingkungan perencanaan. Yang pertama, perencanaan gerak dengan C++. Pengenalan yaitu pengenalan terhadap sistem perspektif dalam proses Movelt menyediakan API bernama Moveit CPP yang memungkinkan perencanaan dan eksekusi lintasan secara efisien dalam kode C++ hanya dengan beberapa kode. Pengguna dapat menggunakan tujuan gerak baik dalam bentuk pose Cartesian, posisi join, atau predefined goal. Perencanaan lintasan sadar tabrakan dan mengeksekusinya melalui robot controller. API ini dirancang modular dan fleksibel untuk integrasi dalam sistem otomasi industri. Dalam sistem perencanaan gerak sendiri juga digunakan adalah berbagai jenis untuk motion planner yang umumnya digunakan OMPL. OMPL sendiri menyediakan pendekatan berbasis sampling acak untuk menemukan lintasan bebas antara dua titik. Algoritma populer seperti RRT dan RRT Connect membangun pohon dari konfigurasi awal dan akhirnya robot untuk menemukan lintasan yang visible. Sementara itu, descriptor lebih fokus untuk lintasan karakteristik yang presisi seperti pengelasan sepanjang tepi benda karena mampu mempertimbangkan toleransi gerakan secara eksplisit. TraOpage adalah perencanaan berbasis optimal yang memperbaiki lintasan awal berdasarkan fungsi biaya yang mencakup aspek seperti batas kecepatan, jarak tabrakan, kelancaran lintasan, dan perspektif gerakan derajat. Selanjutnya adalah lingkungan perencanaan. Berbagai lingkungan perencanaan gerakan juga dijelaskan seperti Movelt dan Research. Mereka bukan hanya menyediakan algoritma perencanaan, tetapi juga antarmuka penggunaan GUI, visualisasi, integrasi dengan simulasi, manajemen lingkungan tabrakan, dan fitur-fitur pipeline perencanaan tugas yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan pengguna industri membangun sistem kontrol robotik yang canggih namun tetap mudah dikonfigurasi. Sementara itu, ada juga perencanaan perspektif atau perfection yang berisi tentang apa itu kalibrasi kamera, apa itu kamera 3D, apa itu pemrosesan persepsi, apa itu pustaka persepsi. Kalibrasi kamera jadi menjadi dua, yaitu intrinsik mengkalibrasi ke parameter internal kamera seperti lensa dan distorsi, dan ekstrinsik menggunakan posisi dan orientasi kamera relatif terhadap objek atau robot. Kalibrasi dilakukan dengan memindahkan kamera pada sumbu tertentu dan menggunakan target kalibrasi yang
telah diketahui. Hasilnya sangat penting untuk memproses estimasi posisi objek yang akurat dari data kamera. Yang kemudian ada kamera 3D. ROS mendukung berbagai jenis kamera 3D seperti RGBD, stereo vision, TOF, dan 3D laser scanner. Kamera ini menghasilkan data awan titik atau point cloud dalam jumlah besar, bisa mencapai ratusan ribu titik per frame menggunakan kecepatan 30 fps. Data ini memproses dalam pipeline persepsi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, menyederhanakan detail objek, menggabungkan data dari berbagai sudut pandang, dan akhirnya mendapatkan pemahaman spasi tentang lingkungan kerja robot. Yang kemudian ada pemrosesan persepsi. Terus meningkatkan pustaka persepsi populer seperti OpenCV dan PECL. OpenCV digunakan untuk memproses gambar dua dimensi seperti deteksi figur, pengulangan video, dan kalibrasi sensor. Sedangkan PCL Point Cloud Library lebih fokus pada data 3D, menjadikan berbagai alat seperti filtering, segmentasi bidang, ekstraksi clutter, dan rekonstruksi bentuk. Kedua pustaka ini dihubungkan ke ROS melalui Bridge Vision yaitu Vision OpenCV dan PCL ROS sehingga dapat digunakan langsung dalam Node ROS. Selain pustaka tersebut, ROS juga mendukung berbagai pustaka tambahan untuk pelacaan objek seperti Art Tracker, pemfilteran dari robot, self filter, dan deteksi berdasarkan marker. Semua alat ini saling terintegrasi dan ekosistem ROS memungkinkan pembuatan sistem robot industri yang adaptif, presisi tinggi, dan dapat berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya secara cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.